berbunyi, ma min rajulin muslimin yamut, tidak ada seorang muslim yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, untuk kemudian ada 40 pria menegakkan salat atas jenazahnya. 40 rajulan, jelas ya, tegas ya. 40 itu 40 rajulan, person lah bilang. Sebenarnya rajulan itu laki-laki, ya. Jadi rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Kesemua orang tadi yang 40 itu adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Dalam arti syirik besar. Kalau syirik-syirik kecil agaknya hampir tidak ada kita yang secara umum terhindar dari syirik kecil. Jadi syirik besar, yaitu syirik yang sudah kita bahas ayatnya dulu, syirik yang mengeluarkan seseorang dari keimanan secara mutlak. Ya. Jadi 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, illa syafa'ahum Allah fi, melainkan Allah akan memberikan syafaat bagi mayit atas doa dan salat 40 orang tersebut. Apa yang membedakan riwayat ini dengan riwayat yang di atas tadi? Yang di atas menyebutkan bilangan 100, sementara yang di bawah menyebutkan bilangan 40. Bedanya apa? Yang 40 ini orang-orang yang terhindar dari syirik. 40 yang lebih berkualitas, itu artinya yang terhindar dari syirik. Itu syaratnya 40 orang, tapi bukan mereka-mereka yang berbuat syirik. Niscaya Allah akan berikan syafaat dan ampunannya kepada mayit tersebut. Dan bisa saja, sekalipun ditegaskan di dalam hadis, bisa saja ada bilangan tertentu juga yang kurang dari jumlah ini bisa memberikan syafaat dan ampunan kepada mayit. Dengan catatan mungkin itu doa yang muncul dari wali-wali yang saleh atau dari orang-orang yang dekat, punya makam dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang disebutkan dalam hadis Rasulullah dengan adanya rincian bilangan, inilah yang ada sejak kita ketahui. Jadi bilangan 40 itu benar ada, tapi ingat 40 itu adalah mereka-mereka yang terbebas dari perbuatan syirik. Baik. Dan intinya semakin banyak yang turut menyolatkan dan mendoakan, semakin baik, semakin bermanfaat kepada mayit. Poin berikutnya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wa yustahabbu an yasuffu wara'al imami thalathata sufuf fasa'idan. Mustahab artinya sunnah dan dianjurkan berdasarkan tuntunan Rasulullah ketika menegakkan salat jenazah itu dibentuk saf di belakang imam itu sebanyak 3 saf dan lebih fasa'idan. Pernah dengar itu ya? Jamaah 3 saf, bentuk 3 saf kata imam. Itu tentunya ada dalilnya. Ada dalilnya. Iya Ibu, nanti akan saya jelaskan. Bentuk 3 saf. Nah, katanya itu sunnahnya memang demikian. Minimal 3 saf. Minimal 3 saf. Fasa'idan boleh lebih. Boleh lebih. Kurang tidak baik. Sah. Kalau sah banyak sah. Tapi luput darinya keutamaan pelaksanaan sholat itu berdasarkan sunnah Rasul. Jadi sedapat mungkin membuat 3 saf lebih, jangan kurang dari 3 saf. Termasuk di situ safnya wanita tentunya sudah bercampur di situ. Artinya untuk keseluruhan makmum tidak kurang dari 3 saf. Mana riwayatnya? Paling tidak ada 2 riwayat yang bercerita tentang itu. Yang pertama dari Abu Umamah, dia berkata bahwa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin wa ma'a 7 nafar. Rasul pernah menegakkan salat jenazah, ya, dan yang hadir hanya 7 orang bersama Rasul. Berarti 8 dengan Rasulullah ya. 7 orang wa ma'ahu, dan bersama Rasulullah, ya. Qal shalla Rasulullah ala janazatin wa ma'ahu, dan bersama Rasul 7 nafar, berarti 8 dengan Rasulullah. Sedikit nih Bu ya. Sedikit orangnya, hanya 8 dengan Rasul sebagai imam. Berarti jamaahnya 7 makmumnya. Faja'ala salasatan saffan. Maka Rasul kemudian membentuk 3 saf. Wasnaini saffan. Masing-masing 2 orang 1 saf. 2 orang 1 saf. Berarti ada 3 orang tersisa 1 saf. Jadi 2-2-3 atau 3-2-2. 3-2-2 di belakang.
7 orang. Jadi ya betul. Faja'ala salasatan saffan. 3 orang di belakangnya persis satu saf, 2 berikutnya saf yang kedua, dan 2 yang terakhir di saf yang ketiga. Jadi cukup. Ya, itu hadis rawat Tabrani fil Kabir. Berikutnya dari Malik bin Hubairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi thalathatu sufuf minal muslimin illa awjab wa fi lafzin illa ghafara lah." Tidak ada seorang muslim yang wafat kemudian ada 3 baris alias 3 saf kaum muslimin yang turut salat atas jenazahnya, melainkan Allah mewajibkan ampunan terhadapnya. Itu hadis sahih. Ya. Jadi demikianlah riwayat yang menegaskan keutamaan menegakkan salat jenazah dengan membentuk 3 saf dan lebih, jangan kurang. Poin berikutnya, wa idza lam yujad ma'al imami ghairu rajulin wahidin fa innahu la yaqifu hidaahu. Kalau di dalam salat jamaah itu ada sekian banyak makmum perempuan, tapi makmum laki-laki hanya 1 orang saja di belakang imam. Bagaimana posisinya? La yaqifu hidaahu kama huwa sunnatu fi sa'ir salawat. Maka posisi makmum 1 orang laki-laki itu ya berada di mana? Di samping imam atau di belakang imam? Di belakang imam. Berbeda dengan pasangan salat fardu 5 waktu. Kalau 5 waktu, posisi makmum laki-laki di mana? Di belakang, sebelah kanan imam, di samping kanan imam. Itu dalam salat 5 waktu yang fardu. Tapi khusus untuk salat jenazah, kalau hanya ada 1 makmumnya, mungkin pas berketepatan ini di kampung-kampung agak terpencil, minoritas muslim di sana, hanya 1 orang laki-laki yang hadir, sisanya perempuan saja. Di mana posisi laki-laki? Di belakang makmum. Kalau hanya 1 ya, tetap di belakang makmum. Kalau dalam salat fardu 5 waktu, di samping kanan imam. Kok berbeda? Karena begitu dalilnya. Tadi yang sudah saya bacakan tadi dari Abu Talhah tadi kan, ketika dia memanggil Rasulullah untuk menghadiri salat atas wafatnya putranya. Nah, hanya ada dia, Rasul dan istrinya, 3 orang. Rasul taruh Abu Talha bukan di samping kanan, melainkan di belakangnya. Untuk kemudian istrinya Ummu Sulaim, Rasul perintahkan berdiri di belakang Abu Talha. Jadi bukan di sampingnya. Nah, demikian sunnahnya. Poin berikutnya, wal wali aw naibu ahaqqu bil imamati fiha min al wali. Ya. Mana lebih utama? Mayit itu disolatkan dalam salat jenazahnya oleh imam dari kalangan keluarga atau imam dari penguasa negeri itu? Berbeda pendapat ulama di sini. Satu pendapat yang kuat mengatakan dari penguasa negeri itu, penguasa negeri. Ya, jadi khalifah atau imamnya, wal wali bukan wali, tapi wal wali artinya penguasa satu wilayah. Ya, wali, termasuk gubernur misalnya itu lebih utama untuk menjadi imam dalam salat jenazah dibanding kerabat si mayit, kerabat si mayit. Baik, mana dalilnya bahwa ini riwayatnya bahwa ketika Hasan ibnu Ali, siapa itu? Cucu Rasulullah meninggal, Hasan ibnu Ali wafat ya. Didapati dalam riwayat Husain, saudara laki-lakinya, saudara kembarnya Husain bin Ali, berkata kepada Sa'id ibn al-As. Sa'id ibn al-As itu adalah penguasa Madinah pada saat itu, gubernur Madinah pada saat itu, Sa'id ibn al-As. Husain menarik Sa'id ibn al-As yang mengatakan kepada taqaddam, majulah untuk menjadi imam. Sembari berkata Husain, falaula annaha sunnatun ma qaddamtuk. Kalau bukan karena ini sunnah dari Rasulullah, nescaya aku tidak akan mendahulukanmu. Waktu itu ada masalah yang kurang sedap antara Husain dengan Sa'id ibn al-As penguasa Madinah. Makanya meluncur kata tadi, majulah engkau. Kalau bukan karena ini sunnahnya, nescaya aku akan maju darimu katanya. Nah, berdasarkan riwayat inilah kemudian para ulama mengatakan Husain tegas mengatakan ini sunnahnya. Berarti itu bukan semata-mata atas kehendak dan pikiran Husain,
tapi dia lakukan itu karena apa yang dia pahami ini berdasarkan sunnah dari atuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.